Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji dan puji serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Terima kasih telah mempertemukan kita di Zoom meeting ini. Dan yang pertama, marilah kita membaca basmalah sebelum bermulai presentasi dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengangku Ibu Santi Yustini SE.M.AK dengan judul akuntansi akad istisna dan istisna paralel. Yaitu perkenalkan, nama saya Prayuda sebagai moderator dan sahabati Nur Aini Asabila dan sahabati Siti Atiko. Yang pertama itu ada pengertian dan karakteristik. Yang kedua, akuntansi untuk pembeli. Yang ketiga, akuntansi untuk penjual. Yang keempat, akuntansi istisna paralel. Dan yang terakhir, pengajian dan pengungkapan. Selanjutnya akan dibacakan oleh sahabati Nur Aini Asabilah. Baik, terima kasih. Yang pertama ada pengertian dari istisna. Nah, kata istisna itu berasal dari kata sona'a, yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin, dan ta, yang menjadi istisna'a, yang berarti itu meminta dibuatkan sesuatu. Nah, istisna atau pemesanan secara bahasa itu artinya meminta dibuatkan. Namun menurut terminologi ilmu fikih artinya itu perjanjian terhadap barang jual yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Nah, syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari si tukangnya. Kalau misalkan berasal dari pihak pemesan atau pihak lainnya, tidak disebut pemesanan, tetapi itu penyewa tukang. Next. Nah, selanjutnya ada akad istisna menurut fatwa DSN MUI nomor 06/DSN MUI/4/2000. Adalah akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau bisa disebut mustasni dan juga penjual atau disebut syani. Nah, pembuat barang itu bisa menyiapkan sendiri atau juga berusaha melalui orang lain untuk membuat ataupun membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Nah, kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran yang dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan mendatang. Nah, dalam PSK 104 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama melakukan proses pembuatan setelah akad disepakati, yang kedua barang pesanan harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan, dan yang ketiga itu barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, kualitas, dan juga kuantitasnya. Selanjutnya. Nah, dasar hukum istisna itu ada 3.
ada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Al-Ijma. Yang pertama ada Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, yang artinya itu Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini gitu dan lainnya, para ulama itu menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan itu adalah halal. Nah, kecuali yang memang nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan sahih. Yang kedua itu as-sunnah. Nah, dari sunnah ini dari as-sunnah ini dari Anas RA bahwa Nabi SAW itu hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab itu tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Gitu. Nah, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Nah, Anas mengisahkan seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Nah, perbuatan Nabi ini menjadi bukti bahwa akad istisna adalah akad yang diperbolehkan. Nah, yang ketiga itu al-ijma. Sebagian ulama itu menyatakan bahwa pada dasarnya gitu umat Islam itu secara de facto telah bersepakat merajut konsensus atau ijma bahwa akad istisna adalah akad yang memang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Next. Oke, selanjutnya ada karakteristik istisna. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 06/DSN MUI/4/2000 tentang jual beli istisna. Nah, Dewan Syariah Nasional itu menetapkan aturan jual beli istisna sebagai berikut. Yang pertama itu sesuai ketentuan tentang pembayaran. Nah, yang pertama ada alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Jadi ketika ingin hendak membayar pesanan yang telah dipesan gitu, maka pihak pemesan itu harus jelas bahwa beliau itu akan membayarkan pesanan tersebut dengan apa gitu, apa dengan uang atau dengan yang lainnya. Gitu. Yang kedua itu ada pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pastinya setiap akad harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, sama pula dengan akad istisna ini. Jadi kedua belah pihak itu harus ada kesepakatan entah itu bagaimana si pemesan memesan barang tersebut atau nantinya jadinya akan seperti apa gitu. Bahkan di pembayarannya pun misalkan kesepakatannya itu dibayarnya di muka dulu atau misalkan di akhir dulu setelah barang yang dipesan. Jadi intinya keduanya harus sepakat tentang ketentuan tentang pembayaran ini. Yang terakhir ada pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Selanjutnya. Nah, yang kedua ada ketentuan tentang barang. Nah, yang pertama ada harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Nah, ketika memesan barang itu memang harus jelas spesifikasinya. Dalam artian harus dapat dijelaskan. Misalkan kita memesan sebuah meja ke pihak B gitu. Terus si pihak B itu harus bisa menjelaskan bahwa meja ini misalkan dari bahannya apa gitu, dibuatnya seperti bagaimana, yang jelas harus dapat bisa dijelaskan gitu. Terus yang ketiga ada penyerahannya dilakukan kemudian. Dan yang keempat ada waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, waktu dan tempat ketika pemesanan itu dilakukan gitu. Jadi ada juga penentuan waktu dan tempatnya si barang itu
berikan. Kapan jadinya, kapan harus dibuatnya gitu. Dan tempatnya pun di mana. Apakah harus diantar ke rumah si pemesannya atau diambil oleh si pemesannya ke tempat si pengolahnya gitu. Jadi harus ada kesepakatan waktu dan tempatnya pula. Yang kelima ada pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Jadi ketika kita memesan barang itu kepada pembuat, sebelum barang tersebut dibayar dan sudah ada di kita gitu, itu barang tidak boleh ditawarkan atau dijualkan kepada orang lain lagi. Misalkan gini, ketika barang sedang dibuat, kita malah menawarkan ke orang lain dan menjualnya gitu. Jadi menerima uang itu untuk membayar si barangnya karena gara-gara dijual ke orang lain gitu. Itu tidak boleh. Terus yang selanjutnya ada tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Misalkan barangnya udah jadi nih, meja misal. Nah, terus barangnya tidak sesuai dengan pesanan. Misalkan yang harusnya mejanya itu kakinya 3 jadi 4 gitu. Itu bukan. Maksudnya gini, kan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Nah, misalkan kita pengennya meja itu si meja itu ya jadi misalkan, tapi pemesannya itu ingin menukarnya gitu. Jika menukarnya itu dengan kursi atau misalkan dengan lemari, itu tidak dibolehkan. Tapi jika misalkan dengan sesama meja, namun misalkan beda model atau misalkan beda bahan atau jenis kayunya gitu, itu diperbolehkan. Namun kembali lagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak gitu. Nah, yang terakhir, misalkan jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Nah, misalkan si mejanya itu udah jadi, ternyata itu ada kecacatan, entah itu kakinya yang harusnya 3 jadi 4, entah itu misalkan ada retak-retak atau bagaimana, itu si pemesan itu ada hak untuk memilih gitu, apakah akan dilanjutkan gitu pembayarannya, apakah memang harus dibatalkan, itu kembali lagi ke si pemesannya. Next. Selanjutnya ada berakhirnya akad istisna. Nah, yang pertama ada dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Jadi, yang pertama ini ketika pesanan telah selesai, pembayaran pun telah selesai, maka disitulah akad istisna berakhir karena sudah tidak ada lagi barang pesanan yang sedang dibuat ataupun pembiayaan yang menunggak gitu. Yang kedua ada persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Mungkin ini karena memang si pemesan ataupun si pengelola sama-sama tidak bisa melanjutkan gitu kan, melanjutkan pesanannya gitu. Jadi keduanya itu sama-sama menghentikan kontrak. Yang ketiga itu pembatalan hukum kontrak. Jika memang muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak itu bisa menuntut pembatalannya. Next. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Inura ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Atiko. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas akad istisna untuk pembeli. Yang pertama itu ada penyatuan dan segmentasi akad.
di mana bila suatu akad istisna mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika yang pertama, proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Yang kedua, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah. Dan yang ketiga, biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Selanjutnya, suatu kelompok akad istisna dengan satu atau beberapa pembeli harus diperlakukan sebagai satu akad istisna. Yang pertama itu jika kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. Yang kedua, akad tersebut berhubungan erat sekali. Dan yang ketiga, ada akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. Nah, jika ada pesanan aset tambahan dengan akad istisna terpisah, maka tambahan aset diperlukan sebagai akad yang terpisah. Nah, jika pertama itu aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam istisna awal dalam desain, teknologi, atau fungsinya. Nah, selanjutnya akad istisna untuk memilih yang kedua itu pendapatan istisna, di mana diakui dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian atau metode akad selesai. Nah, akad yaitu selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli jika metode presentasi penyelesaian digunakan. Nah, maka jadi yang pertama itu bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan selama satu periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode bersangkutan. Yang kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada ahli istisna dalam penyelesaian. Dan yang ketiga, pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Nah, jika estimasi presentasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode pelaporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan beberapa ketentuan, di mana yang pertama tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua, tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang ketiga, tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Nah, yang keempat, pengakuan terhadap istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. Nah, akad istisna untuk pembeli yang ketiga itu ada istisna dengan pembayaran tangguh. Nah, jika penggunaan metode presentasi penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai diakui sesuai presentasi penyelesaian. Yang kedua, selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Nah, jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, nah, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu margin keuntungan membuat barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai diakui pada saat penyerahan barang pesanan. Yang kedua itu selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istisna dan termin istisna pada pos lawannya. Dan yang keempat, akad istisna untuk pembeli yang keempat itu ada biaya perolehan istisna, di mana biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, dan tidak langsung itu biaya overhead termasuk biaya akad biaya akad dan pra-akad. Biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai istisna dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, dan untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Yang kelima, biaya perolehan istisna paralel.
Biaya perolehan istisna paralel terdiri dari yang pertama, biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad. Yang ketiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jika ada, biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Lanjut. Next. Yang keenam, penyelesaian awal. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapat istisna. Terus yang ketujuh, pengakuan taksiran rugi. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, taksiran kerugian harus segera diakui. Next. Dan yang kedelapan, perubahan pesanan dan tagihan tambahan. Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istisna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istisna dan biaya istisna. Yang kedua, jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyarati dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istisna. Dan yang ketiga, perlakuan akuntansi A dan B juga berlaku pada istisna paralel. Akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istisna paralel. Next. Nah, yang pertama ini ada pembelian mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hitungan istisna kepada penjual. Yang kedua, aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Yang ketiga, beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan proporsi pelunasan hutang istisna. Yang keempat, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual. Yang kelima, jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah, antara lain nilai wajar dan biaya perolehan. Dan yang keenam, dalam istisna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah, antara nilai wajar dan harga pokok istisna. Next. Penyajian. Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang sebelum dilunasi oleh pembeli dan pembeli akhir. Yang kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Yang kedua, aset istisna dalam penyelesaian sebesar, yaitu yang pertama presentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel. Yang kedua, kapitalitas biaya perolehan jika istisna. Penjualan mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penentuan presentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Yang ketiga, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Dan yang keempat, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang pengajian laporan keuangan syariah. Pembeli menggunakan transaksi istisna
dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada A. Rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. B. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan dan penyajian laporan keuangan syariah. Next.